Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Mardika Ningrum dengan NIM 140142123. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi UTS bimbingan dan konseling, dan saya akan membahas seputar bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama adalah latar belakang perlunya BK. BK diperlukan karena sebagian dari peserta didik belum bisa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan perlu bantuan dari orang lain. Maka dari itu, BK hadir untuk memberikan nasihat dan juga tuntunan jalan yang benar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, BK juga memberikan rasa aman dan nyaman terhadap peserta didik karena peserta didik akan merasa memiliki tempat untuk berkeluh kesah dan juga sebagai sandaran, sehingga mental peserta didik juga akan selalu terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian dari bimbingan. Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis oleh seorang profesional atau konselor dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman diri, potensi diri, penyesuaian diri, dan juga pengarahan diri. Sedangkan konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konselor dan juga konseli atau klien dalam rangka pemberian bantuan untuk memahami diri dan permasalahannya, serta merupakan sebuah proses terpadu dari sebuah bimbingan. Kemudian adalah pengertian dari bimbingan dan konseling yang merupakan usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian kita akan lanjut ke persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan kepribadian, memandirikan individu, dan juga menuntun untuk mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada kegiatan dan siapa yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Perbedaan antara bimbingan dan konseling juga dilihat dari bimbingan yang mengarahkan kepada individu untuk menghindari atau mencegah suatu permasalahan. Sedangkan konseling merupakan hubungan antara konselor atau yang ahli dalam bidangnya dengan seseorang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, yaitu klien, untuk memecahkan permasalahannya. Kemudian jawaban dari mengapa guru membimbing. Guru sebagai pembimbing yaitu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaiannya tersebut ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang urgensi pentingnya adanya PK dalam pendidikan, yaitu yang pertama, upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tugas perkembangannya. Yang kedua, proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan dengan mulus dan searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianut. Yang ketiga, perkembangan siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu menunjukkan perubahan. Yang keempat, siswa perlu mendapatkan bimbingan apabila perubahan lingkungan membawa ke arah yang menyimpang. Yang kelima, bimbingan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dan memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi kemandirian. Dan yang terakhir, bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan, sehingga pada akhirnya tujuannya adalah mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Kemudian pembahasan yang berikutnya mengenai kedudukan bimbingan dan konseling. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam kurikulum landasan pelayanan konseling dalam kurikulum sekolah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni A. Pasal 1 butir 6 yang mengemukakan bahwa konselor adalah pendidik, B. Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, C. Pasal 4 ayat 4 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran,
dan D. Pasal 12 ayat 1B yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya adalah mengenai wilayah dan bidang BK yang terbagi menjadi yang pertama, wilayah manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengembalian kebijakan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah seperti perencanaan, pengadaan dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik dan pengawasan. Yang kedua, wilayah pembelajaran. Yang mendidik wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang ketiga, wilayah bimbingan dan konseling. Yang memandirikan wilayah ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai keunikan dan juga keterkaitan antara pelayanan pembelajaran oleh guru dan juga pelayanan bimbingan dan konseling dari konselor. Jika dilihat dari dimensi wilayah gerak dan tujuan umum, keduanya memiliki kesamaan, yaitu dalam wilayah gerak keduanya khusus pada sistem pendidikan formal, dan jika dilihat dari tujuan umum, keduanya juga sama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian dalam konteks tugas, guru lebih menggunakan skenario guru dan murid, sedangkan konselor menggunakan skenario konseling dan konselor. Dalam fokus kegiatan, guru mengembangkan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya, sedangkan konselor pengembangan potensi diri bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan masalah-masalahnya. Kemudian dalam hubungan kerja, keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu alih tangan atau referral. Kemudian target intervensi dalam individual, guru minim dan konselor utama. Dalam kelompok, keduanya memiliki kesamaan, yaitu pilihan strategis, dan dalam klasikal, guru utama dan konselor minim. Kemudian ekspektasi kinerja, ukuran keberhasilan, guru pencapaian standar kompetensi kelulusan lebih bersifat kuantitatif, sedangkan konselor kemandirian dalam kehidupan lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait. Kemudian pendekatan umum dari guru, yaitu pemanfaatan instruksional efek dan nurturan efek melalui pembelajaran yang mendidik. Sedangkan konselor adalah pengenalan diri dan lingkungan oleh konseling dalam rangka pengentasan masalah sosial, belajar, dan karir. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseling. Kemudian perencanaan tidak intervensi dari guru merupakan kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik, sedangkan konselor kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh konselor. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan tindak intervensi guru, yaitu penyesuaian proses berdasarkan respon idiosinkretik peserta didik yang lebih terstruktur, sedangkan konselor adalah penyesuaian proses berdasarkan respons idiosinkretik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan adanya bimbingan konseling, yaitu berupaya untuk membantu konseli. Tujuan bimbingan konseling ini terkait dengan beberapa aspek dalam kehidupan. Yang pertama yaitu memberikan konseli terhadap aspek pribadi hingga sosial konseli. Kedua, aspek akademik atau belajar konseli, dan yang terakhir yaitu aspek karir dari konseli. Yang berikutnya adalah fungsi dari bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi advokasi. Yang berikutnya adalah orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan konseling merupakan pusat perhatian seorang konselor terhadap pasiennya saat proses pelayanan konseling.
Menurut Soekardi dan Kusmawati 2008, layanan orientasi atau layanan bimbingan konseling adalah sebuah layanan yang kemungkinan mampu memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik atau pihak lain di lingkungan barunya. Orientasi utama dalam bimbingan konseling terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi perseorangan, perkembangan, dan permasalahan. Yang berikutnya adalah asas-asas dari bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling dibagi menjadi 12. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Sesuatu yang dibicarakan antara klien atau peserta didik dan konselor atau guru pembimbing tidak boleh disampaikan ataupun tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Sukarela di sini bermaksud bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling tidak adanya paksaan sama sekali. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Kemudian yang berikutnya adalah asas kegiatan. Hasil dari usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, maka harus dilakukan dengan kerja giat oleh klien sendiri. Yang kelima, asas kemandirian. Ciri-ciri kemandirian tersebut yaitu mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam adalah asas kekinian, yaitu asas bimbingan menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Kemudian asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 adalah asas keahlian. Untuk menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling, para pembimbing harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai. Yang ke-11 adalah asas alih tangan. Asas alih tangan di sini bermaksud bahwa jika konselor sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, tetapi individu yang bersangkutan belum dapat membantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Dan yang terakhir adalah asas Tutut Wuri Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Antara lain, 1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Merupakan prinsip yang berisikan bahwa BK melayani semua individu tanpa melihat latar belakang. Bimbingan konseling memperhatikan semua unsur yang berkaitan dengan pribadi dan tingkah laku individu. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Dan yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan konseling merupakan bagian dari upaya dari pendidikan dan pengembangan individu. Program bimbingan konseling harus bersifat fleksibel dengan kebutuhan individu dalam masyarakat. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Fokus pada pengembangan individu, semua keputusan lebih baik diambil oleh individu sendiri. Permasalahan harus ditangani oleh tenaga ahli, kerjasama antar pihak terkait dapat membantu pelayanan konseling. Pelayanan bimbingan konseling berdasarkan pada hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu. Kita beralih ke soal yang kedua. Jadi jika kita dihadapkan oleh pertanyaan apakah kita pernah membantu orang lain, maka jawabannya ya. Saya pernah membantu teman saya saat mereka merasa butuh tempat untuk berkeluh kesah. Dari pengalaman saya, membantu teman dengan mendengarkan, menganalisis permasalahan yang dihadapi,
Mencarikan solusi yang tepat baginya adalah sebuah bimbingan. Tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Terkadang hanya mendengarkan saja, beberapa orang sudah merasa terganggu. Dengan memberikan solusi yang tepat dan paling baik, kita bisa memberikan pilihan kepada teman kita. Memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk berkeluh kesah dapat membuat mereka merasa terayomi. Dengan begitu, sedikit beban yang mereka rasakan akan berkurang dan perlahan akan pulih kembali. Kemudian kita akan beralih ke soal yang terakhir, yaitu tentang bagaimana gambaran penerapan tujuan, fungsi, orientasi, dan asas-asas bimbingan konseling. Dapat digambarkan dengan yang pertama adalah tujuan dari bimbingan konseling, bahwa bimbingan konseling memberikan bantuan dari aspek sosial, akademik, hingga karir konseli. Dapat digambarkan saat menjadi guru nanti ketika peserta didik menanyakan bagaimana cara bersosialisasi yang baik dan mendapatkan nilai akademis yang memuaskan, kita dapat memberikan bantuan tersebut sesuai dengan penerapannya. Kemudian dalam orientasi bimbingan konseling, guru sebagai konselor harus memberikan perhatian khusus kepada peserta didik karena bimbingan konseling sangat mempengaruhi peserta didik di lingkungannya. Selain itu, guru juga harus menerapkan asas-asas bimbingan konseling seperti asas kerahasiaan dengan meyakinkan peserta didik bahwa yang dibicarakan dengan mereka akan menjadi rahasia keduanya saja. Kemudian asas sukarela dalam penerapannya, kita tidak perlu meminta sesuatu imbalan dari peserta didik dan fokus pada permasalahan yang dihadapi mereka saja. Selanjutnya adalah asas keterbukaan antara guru dan peserta didik saat melakukan kegiatan bimbingan dan konseling harus lebih terbuka dan tidak menutupi apapun terkait permasalahan yang terjadi. Asas yang lain juga mesti diterapkan saat melakukan bimbingan dan konseling. Baik, sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang